Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang di sini, teman-teman semua dan Ibu Mita. Kita dari tim 4 izin memaparkan materi penelitian korelasi metode penelitian kuantitatif. Di sini ada saya Muhammad Royan dan rekan saya Muhammad Haidar. Di sini ada tujuan pembelajarannya tujuan pembelajarannya yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep penelitian korelasi. Lalu yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip penelitian korelasi. Lalu yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan kelebihan dan kekurangan penelitian korelasi. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan prosedur penelitian korelasi. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu memberikan contoh penelitian korelasi dengan benar. Boleh dilanjutkan dengan Oke. Kita akan membahas yang pertama adalah konsep penelitian korelasi. Sebagaimana yang sudah disampaikan di awal bahwa penelitian korelasi adalah metode penelitian kuantitatif. Nah, di sini sebelum kita menjelaskan konsep penelitian korelasi, kita harus mengetahui dulu bahwa penelitian kuantitatif memiliki dua jenis, yaitu penelitian eksperimen dan non-eksperimen. Nah, untuk penelitian korelasi ini merupakan penelitian non-eksperimen dengan pendekatan kuantitatif yang menghubungkan satu atau lebih variabel bebas dengan satu variabel terikat tanpa adanya upaya mempengaruhi antar variabel. Nah, penelitian ini berbeda dengan penelitian eksperimen yang mengandalkan sepenuhnya pada hipotesis dan metodologi ilmiah. Nah, di sini ada beberapa pengertian penelitian korelasi atau penelitian korelasional. Yang pertama menurut Frankel dan Whelan di tahun 2013 bahwa penelitian korelasional adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antar variabel atau lebih tanpa ada upaya untuk mempengaruhi, maka data tersebut valid karena tidak ada manipulasi variabel. Yang kedua, menurut pendapat Enzir dan teman-temannya pada tahun 2020. Mereka berpendapat bahwa penelitian korelasional merupakan penelitian yang berusaha menafsirkan hubungan antar variabel. Dan yang terakhir, menurut Surya Brata pada tahun 2014, menjelaskan bahwa penelitian korelasional ialah penelitian yang bertujuan untuk mendeteksi kaitan variasi-variasi yang ada di dalam dengan variasi-variasi yang berasal dari luar, didasarkan pada koefisien relasi atau hubungan antar relasi tersebut. Nah, kemudian akhirnya konsep penelitian korelasional yaitu penelitian yang merupakan cara untuk mengetahui hubungan antar variabel, baik di dalam maupun di luar, tanpa mempengaruhi dan berusaha menafsirkan hubungan antar variabel. Apakah ada hubungan atau tidak? Nah, kemudian menurut Arsyam dan Tahir, dalam konsep penelitian korelasi, mereka membagi 3 jenis penelitian korelasi. Yang pertama ada studi prediksi. Studi prediksi ini adalah penelitian korelasi yang dilakukan untuk memudahkan dalam pengambilan suatu kesimpulan mengenai individu atau pada pemilihan individu. Nah, yang kedua ada studi hubungan. Studi hubungan adalah penelitian korelasional yang dilakukan dalam usaha mendapatkan pemahaman dari variabel-variabel atau faktor-faktor yang berhubungan dengan faktor lainnya yang kompleks. Dan yang terakhir ada konsep penelitian korelasional yaitu studi multivariat. Studi multivariat ini untuk mengukur dan menyelidiki tingkat hubungan yang terdapat pada variabel-variabel yang dikombinasikan. Terdapat 2 teknik studi multivariat. Yang pertama yaitu regresi ganda dan yang kedua adalah korelasi kanonik. Nah, regresi ganda ini adalah penelitian korelasi yang digunakan untuk memprediksi fenomena-fenomena yang kompleks, karena jika hanya menggunakan satu variabel prediktor maka hasilnya seringkali kurang akurat atau kurang tepat seperti itu. Nah, yang kedua korelasi kanonik ini adalah mirip dengan regresi ganda, hanya mereka lebih luas atau lebih dikembangkan dan
fungsinya untuk menjawab mengenai bagaimanakah variabel prediktor dapat memprediksi variabel kriteria. Seperti itu. Nah, dari konsep-konsep penelitian korelasi ini kemudian muncullah 3 kemungkinan yang terjadi dalam hasil penelitian korelasi. Menurut Sugiono pada tahun 2017. Yang pertama adalah korelasi positif. Bagaimana korelasi ini bisa menghasilkan korelasi positif ketika hubungan antar variabel atau kedua variabel itu sama arahnya atau dua-duanya menunjukkan sama-sama naik atau sama-sama turun. Kemudian yang kedua adalah korelasi negatif. Hasil penelitian korelasi negatif ini terjadi ketika efeknya itu berlawanan, hubungannya itu berlawanan. Yang satu naik, sedangkan yang satunya turun. Sedangkan yang ketiga adalah tidak adanya korelasi. Ketika sudah diteliti, maka kemudian pada hasilnya dinyatakan bahwa tidak ada hubungan antar variabel satu dengan variabel lainnya, seperti itu. Atau tidak ada hubungan yang terlalu signifikan antar satu variabel dengan variabel lainnya. Nah, kemudian kita next untuk yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip penelitian korelasional. Nah, yang pertama adalah korelasi tidak menyeratkan kausalitas. Nah, penelitian korelasi mengidentifikasi bahwa hubungan statistik antar dua variabel, tetapi tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan hubungan sebab akibat. Jadi tidak ada hubungan sebab akibat antar variabel satu dengan variabel lainnya. Yang kedua adalah prinsip pentingnya kontrol variabel lain. Prinsip ini mengingatkan bahwa terdapat variabel-variabel lain yang memungkinkan mempengaruhi hasil dari penelitian. Nah, yang ketiga adalah kehati-hatian dalam interpretasi. Kehati-hatian dalam interpretasi dimaksudkan agar penelitian korelasi ini berlandaskan pada analisis data yang tepat. Jadi harus dilakukan secara hati-hati. Kemudian yang keempat adalah ukuran sampel yang memadai. Jadi dalam penelitian korelasi ini, penelitian harus dilakukan dengan sampel yang memadai atau sampel yang cukup besar untuk memastikan bahwa hasil yang dilakukan atau deteksi hasil hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya itu benar-benar ada secara signifikan. Yang kelima yaitu pemilihan metode analisis yang tepat. Dalam pemilihan metode analisis yang tepat ada 3 jenis dalam penelitian korelasional. Yang pertama interval, yang kedua rasio, dan yang ketiga adalah ordinal. Kemudian yang keenam adalah pentingnya reproduksibilitas, yaitu hasil penelitian korelasi harus dapat direproduksi atau diciptakan kembali atau menghasilkan kembali atau digunakan kembali oleh peneliti lain untuk memastikan keabsahan dari temuan penelitian korelasi ini. Yang ketujuh adalah konteks dan teori. Prinsip konteks dan teori bahwa harus ditempatkan dalam konteks yang sesuai dengan teori yang ada. Jadi tidak bisa sembarangan dipakai dengan konteks yang sebebas-bebasnya. Dan yang ke-8 yang terakhir adalah prinsip keterbatasan. Bahwa penelitian korelasi ini harus mengakui bahwa adanya keterbatasan, baik itu keterbatasan dalam penelitian dan keterbatasan dalam sampel dan lainnya. Nah, kenapa? Oh, lu udah babi. Oh, gue pikir udah lah ini lanjut ini. Ya lanjut. Nanti bisa di-cut lah. Ya. Nah, selanjutnya setelah kita membahas antara prinsip penelitian korelasi, kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan penelitian korelasi. Di sini kami mengambil 2 pendapat, yaitu pertama menurut Arsyam dan Tahir pada tahun 2021. Yang pertama, kelebihan dan atau keunggulan menurut Arsyam dan Tahir, yaitu pertama
peneliti dapat mempelajari subjek secara mendalam dan menyeluruh. Kedua, hasil studi dapat dijadikan informasi awal untuk perencanaan penelitian yang lebih besar dan luas. Ini yang dimaksud tadi adalah reproduksibilitas. Yang ketiga, karena dilakukan secara intensif, studi ini memberikan penjelasan terhadap variabel-variabel penting, proses-proses dan interaksi yang memerlukan perhatian lebih intensif. Namun, di balik kelebihannya, menurut Arsyam dan Tahir, ada kelemahan atau kekurangan dari penelitian korelasi. Yang pertama, data yang diperoleh sifatnya subjektif, maksudnya hanya berlaku untuk individu yang bersangkutan atau tadi terbatas. Kemudian, hasil studi tidak dapat digunakan untuk kasus yang sama pada individu lain. Yang ketiga, karena fokus studi terbatas pada unit-unit yang kecil, maka studi-studi kasus ini dibatasi dalam keterwakilannya, sehingga tidak bisa dianggap untuk memenuhi keterwakilan dari objek-objek yang lain. Nah, kemudian Nurlan pada tahun 2019, kelebihan atau keunggulannya yaitu mampu menyelidiki hubungan dua variabel atau lebih dalam waktu yang bersamaan. Yang kedua, mampu memberikan informasi mengenai tingkat kekuatan hubungan antar variabel yang diteliti. Yang ketiga, mampu mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan bidang sosial, ekonomi, pendidikan, dan masalah-masalah lainnya. Kemudian untuk kekurangannya yaitu tidak bisa menjelaskan sebab atau akibat dari hubungan antar dua variabel atau lebih yang diteliti. Kemudian yang kedua, hasil hanya mengidentifikasi hubungan satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, tidak bisa menunjukkan hubungan yang bersifat kausalitas seperti prinsip nomor 1 tadi. Dan yang keempat, kurang ketat dan tertib karena tidak ada kontrol pada variabel-variabel bebas yang diteliti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Royan. Oke, untuk selanjutnya di sini ada prosedur dari penelitian korelasi. Itu ada di mana dalam proses prosedur penelitian memerlukan adanya suatu proses yang sistematis dan terkontrol. Untuk menjalankan suatu proses yang sistematis, maka diperlukan langkah-langkah pelaksanaan sebagai acuan agar penelitian dapat berjalan sesuai dengan prosedurnya. Nah, di sini ada 6 tahapan dari proses penelitian kuantitatif model korelasi menurut Salma tahun 2023. Yang pertama itu ada penentuan masalah, di mana langkah awal adalah mengidentifikasi permasalahan yang akan diteliti. Pilih permasalahan yang cocok untuk penelitian korelasional, yaitu permasalahan yang dapat diukur tingkat hubungan yang hubungannya dan memiliki dampak atau relevansi yang signifikan terhadap hasil penelitiannya. Jadi dalam penelitian korelasi penting untuk menentukan variabel untuk mengetahui batasan yang jelas terhadap objek yang teliti, karena variabel akan menjadi suatu definisi operasional yang dapat menentukan langkah-langkah penelitian seperti apa yang diperlukan dan dilakukan nanti. Nah, variabel sendiri dibagi atas kedudukannya menjadi 3 macam. Variabel pertama itu variabel bebas, di mana variabel bebas ini dapat juga disebut sebagai variabel independen karena variabel bebas dapat berdiri sendiri dan biasanya memberikan pengaruh terhadap variabel lainnya. Lalu yang kedua, variabel tergantung. Variabel ini terkait merupakan suatu variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas, dan variabel ini juga biasanya disebut sebagai variabel terpengaruh atau variabel tergantung. Lalu yang ketiga itu ada variabel luar, di mana variabel luar ini merupakan variabel yang tidak dilihat atau tidak dikontrol dan diteliti secara sengaja, namun tetap memiliki pengaruh pada proses penarikan kesimpulan suatu penelitian. Lalu yang kedua itu dari prosedur penelitian korelasi ada studi pustaka. Setelah menentukan permasalahan, lakukan pencarian literatur atau studi kepustakaan untuk mencari referensi dan teori yang mendukung penelitian teman-teman. Jadi sumber referensi ini bisa berupa artikel jurnal, buku konferensi atau penelitian terdahulu yang relevan dengan topik Anda. Jadi dari studi pustaka ini tertera dalam buku penelitian pendidikan karya Yeki tahun 2018. Itu menurut Newman tahun 2000, studi pustaka memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama itu menunjukkan bahwa peneliti betul-betul memahami bidang ilmu dengan masalah yang akan diteliti.
Yang kedua, menunjukkan kaitan atau hubungan antara masalah penelitian dengan hasil penelitian yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Lalu yang ketiga, fungsi itu mengetahui tentang apa-apa yang sudah diketahui dan masih perlu diteliti lebih lanjut. Lalu yang terakhir, untuk dapat belajar dan dari orang lain sehingga dapat menumbuhkan inspirasi terhadap ide-ide baru untuk dapat mengembangkan pemikiran-pemikiran yang baru. Oke, lalu yang ketiga itu ada metodologi penelitian. Di metodologi penelitian ini perlu memilih metode penelitian yang sesuai. Pastikan dari teman-teman juga telah menentukan variabel-variabel yang akan diukur dalam penelitian ini. Pemilihan subjek penelitian juga harus didasarkan pada variabel-variabel yang telah teman-teman tentukan sebelumnya agar hasil penelitian menjadi valid dan relevan. Lalu yang keempat itu ada pengumpulan data, di mana pengumpulan data ini ini melibatkan pengumpulan data yang diperlukan untuk penelitian. Data juga harus sesuai dengan variabel yang telah ditentukan sebelumnya. Pengumpulan data dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti tes, kuesioner, wawancara, atau observasi. Pastikan data yang terkumpul berupa angka karena analisis statistik akan digunakan. Lalu untuk selanjutnya di sini ada analisis data. Analisis data itu langkah di mana menganalisis data yang telah Anda kumpulkan. Lalu dalam analisis data pada penelitian korelasional melibatkan pengukuran hubungan antara variabel satu dengan yang lainnya. Teman-teman dapat menggunakan teknik analisis statistik seperti perhitungan korelasi Pearson dan korelasi Spearman, di mana juga ada analisis regresi sesuai dengan jenis penelitian yang Anda lakukan. Lalu untuk yang terakhir ini dari prosedur penelitian korelasi itu, Anda atau teman-teman perlu merangkum hasil penelitian dari teman-teman dan menyimpulkan temuan secara keseluruhan. Sederhanakan simpulan dengan menjelaskan temuan secara singkat, relevan dan sesuai dengan permasalahan penelitian yang telah diidentifikasi. Lalu di sini ada contoh dari contoh jurnal dari kami, contoh penelitian korelasional di mana hubungan penggunaan media pembelajaran dengan minat belajar matematika siswa kelas 4 SD gugus 2 itu menjadi suatu rumusan masalah. Pertama di sini rumusan masalah itu apakah terdapat hubungan antara penggunaan media pembelajaran terhadap minat belajar matematika siswa. Lalu tujuannya itu mengetahui hubungan antara penggunaan media pembelajaran terhadap minat belajar matematika siswa. Lalu ketiga hipotesis. Hipotesis ada hubungan antara pengguna media pembelajaran terhadap minat belajar matematika siswa kelas 4 SD gugus 2 Kabupaten Bone. Lalu yang keempat teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data di sini sistemnya menyebarkan angket langsung kepada siswa. Lalu teknik analisis. Teknik analisis ini menggunakan analisis statistik dengan metode skala Likert. Lalu yang terakhir hasilnya. Hasilnya itu penelitian menunjukkan adanya korelasi positif antara penggunaan media pembelajaran dengan minat belajar siswa. Oke, cukup sekian dari pemaparan kami tentang materi penelitian korelasional. Mungkin dari teman-teman atau dari Ibu Mita silahkan berdiskusi untuk menanyakan pemaparan dari materi kami yang tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.